Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, rekan-rekan semua, apa kabar? Berjumpa lagi di channel kami, media berbagi ilmu dan informasi. Baik Bapak Ibu, kali ini kami kembali insya Allah ingin berbagi mengenai informasi penting terkait mengenai seleksi P3K guru yang akan dibuka oleh Kemendikbudristek tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2022 atau hari ini. Nah, terkait dengan seleksi P3K guru ini, tentunya ada berkas-berkas, dokumen-dokumen yang harus kita siapkan. Nah, kali ini insya Allah kami akan berbagi mengenai informasi berkas apa saja yang wajib kita siapkan untuk persiapan pendaftaran di portal SSACN, agar nanti pada proses seleksi P3K guru, kita semuanya diberi kelancaran, tidak ada kendala yang menghambat di sana-sini tentunya. Baik Bapak Ibu, namun seperti biasa, sebelum kita membahas informasi penting pada kesempatan kali ini, izinkan kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang mungkin baru pertama kali berkunjung ke channel kami ini, jangan lupa klik subscribe, kemudian aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar apabila kami mengupdate informasi-informasi terbaru, maka Bapak Ibu lah serta rekan-rekan yang akan pertama sekali menerima notifikasi tersebut. Baik Bapak Ibu rekan-rekan, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tepat pada tanggal 22 Oktober 2022 kemarin, pendaftaran non-ASN resmi ditutup. Artinya Bapak Ibu dimulai dari tanggal 23 Oktober 2022, kita tidak bisa lagi melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan data-data yang sudah kita input ke portal pendaftaran non-ASN ini. Nah, namun mudah-mudahan data-data yang kemarin kita input semuanya tidak ada yang bermasalah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat dulu ini ada surat dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, perihal penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Nah, di sini kita baca sedikit Bapak Ibu. Surat ini ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), CQ-nya Deputi Sistem Informasi Kepegawaian ASN. Nah, sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses seleksi pengadaan calon aparatur sipil negara atau ASN pada tahun 2022, bersama ini kami sampaikan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan P3K guru tahun 2022 sebagaimana terlampir. Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut, agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan P3K guru tahun 2022. Bapak Ibu ya, saya ingatkan bahwa ini adalah surat mengenai penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2022 khusus untuk tenaga pendidik atau guru ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lihat dulu jadwalnya. Nah, kita lihat sekilas saja Bapak Ibu, karena mengenai penjelasan jadwalnya sudah saya update di video yang ini. Nah, di sini kita coba lihat Bapak Ibu bahwasanya pengumuman seleksi itu 25 Oktober. Artinya hari ini Bapak Ibu ya, 25 Oktober sampai tanggal 25 Oktober. Hanya satu hari Bapak Ibu. Dan bertepatan dengan tanggal pengumuman itu sekaligus langsung dibuka pendaftaran. Nah, tanggal 25 Oktober sampai tanggal 7 November. Nah, jadi diperkirakan 14 hari Bapak Ibu. Proses pendaftaran untuk pelamar, kemudian juga pada rentang masa 14 hari tersebut sekaligus pengumuman untuk mendapatkan penempatan bagi P1 atau prioritas 1. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke inti dari informasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sesuai dengan tema yang kami sampaikan tadi di awal, bahwasanya terkait dengan dibukanya seleksi guru ASN P3K pada tahun 2022 ini, tentunya ada berkas-berkas yang memang harus dipersiapkan, yang mungkin sifatnya wajib. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, berkas yang pertama yang perlu kita siapkan dan nantinya tentu akan diupload pada saat kita melakukan pendaftaran ya. Yang pertama adalah pas foto dengan latar belakang warna merah. Formatnya bisa JPEG, bisa juga JPG Bapak Ibu, dengan ukuran maksimal 200 KB. Nah, silahkan diperkecil ukuran fotonya, jangan lupa latarnya berwarna merah Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu kesulitan dalam melakukan resize-nya atau mengatur ukuran, mengatur size-nya, silahkan Bapak Ibu googling saja di YouTube. Banyak tutorial-tutorial tentang cara mengecilkan atau membesarkan ukuran size dari foto. Kemudian yang kedua, berkas yang harus disiapkan Bapak Ibu adalah surat pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut. Surat pernyataan diketik dengan komputer Bapak Ibu, bermaterai 10.000 dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, dibuat pada saat tanggal pendaftaran. Nanti seperti apa surat pernyataannya, kita akan lihat itu nanti di surat resmi yang akan dikeluarkan, bisa jadi oleh Kemendikbudristeknya atau mungkin dari instansi terkait. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu,
scan KTP asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, artinya di sini ketika Bapak Ibu mungkin belum mempunyai KTP atau mungkin terjadi kendala pada saat pembuatan KTP dikarenakan bahan dari KTP mungkin dalam kondisi kosong, maka Bapak Ibu bisa dengan meminta surat keterangan asli bahwasanya Bapak Ibu dan rekan-rekan telah melakukan perekaman dalam pembuatan KTP tersebut. Kemudian berkas yang keempat yang harus disiapkan Bapak Ibu adalah scan ijazah asli dan transkrip nilai asli jenjangnya D4 atau S1 ya Bapak Ibu, dan surat penyetaraan ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud ex Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri jenjang D4 atau S1. Nah, kemudian berkas yang kelima, scan sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki. Ini opsional ya Bapak Ibu ya, mengenai sertifikat pendidik. Bagi yang tidak punya ya tidak perlu dimasukkan, karena ini sudah jelas poinnya adalah bagi yang memiliki. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yang kelima berkas yang harus disiapkan, yang keenam berkas yang harus disiapkan adalah bagi pendaftar penyandang disabilitas, menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. Nah, ini khusus untuk penyandang disabilitas. Rekan-rekan kita yang dalam kondisi sebagai penyandang disabilitas, mudah-mudahan dimudahkan dalam urusannya. Amin. Kemudian selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu adalah melampirkan link video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Nah, ini agak berbeda dari seleksi CPNS ya Bapak Ibu ya. Nah, karena di seleksi CPNS ini tidak ada mengenai melampirkan link video ini. Baik Bapak Ibu, ini sebagai informasi tambahan mengenai alur seleksi pelamar prioritas 2 dan 3. Nah, untuk alur prioritas pelamar 1 itu sudah saya upload, silahkan dicek di video saya. Nah, ini sekedar info tambahan Bapak Ibu. Untuk pelamar prioritas 2 dan 3 ini. Nah, pelamar prioritas 2 dan 3 itu ada dua kategori Bapak Ibu. Yang pertama ada THK2, tenaga honorer kategori 2, yang memang tidak lulus passing grade pada seleksi tahun 2021. Kalau yang THK2 lulus passing grade itu masuk dalam prioritas 1. Mereka itu tidak lagi melakukan seleksi tapi langsung mendapatkan penempatan selagi memang penempatan itu tersedia. Kemudian yang kedua kategorinya adalah guru honorer di sekolah negeri. Nah ya, guru honorer di sekolah negeri dengan syarat terdaftar di data Dapodik Bapak Ibu, data pokok pendidikan minimal 3 tahun. Nah, artinya yang di bawah 3 tahun tidak masuk dalam kategori prioritas 3. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ini. Di alur seleksi ini pelamar dengan kategori P2 dan P3 melakukan pendaftaran, login bagi pelamar yang sudah memiliki akun, daftar bagi pelamar yang memang belum mempunyai akun, kemudian isi data dan unggah persyaratan untuk pelamar. Kemudian silakan pilih formasi. Selanjutnya akan diadakan seleksi administrasi oleh Pemda. Kemudian ada diberikan masa sanggah administrasi. Jadi bagi pelamar yang merasa secara administrasi lengkap ternyata tidak lulus dalam pengumuman dari Pemda, maka diberikan waktu untuk melakukan sanggahan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pengumuman seleksi administrasi, artinya ini pengumuman finalnya. Setelah selesai masa sanggah, maka ini pengumuman final. Selanjutnya dilakukan seleksi kompetensi. Nah, ini seleksi kompetensinya Bapak Ibu. Setelah itu diumumkan mengenai hasil seleksi kompetensi dan kemudian peserta juga diberikan waktu untuk melaksanakan sanggah apabila ada keberatan-keberatan terhadap hasil dari seleksi kompetensi tersebut. Kemudian barulah pengumuman seleksi kompetensi yang finalnya Bapak Ibu. Terakhir, guru dengan nilai tertinggi akan ditempatkan di sekolah induk selama ada kebutuhan. Jika tidak ada kebutuhan, maka akan dipindahkan ke sekolah atau lembaga pendidikan lain yang memang membutuhkan. Kemudian Bapak Ibu, sekarang kita coba lihat alur seleksi untuk pelamar umum. Nah, ini pelamar umum ya Bapak Ibu ya. Pelamar umum itu ada 3 kategori Bapak Ibu. Yang pertama honorer di sekolah negeri, terdaftar di data Dapodik di bawah 3 tahun. Nah, jadi yang 3 tahun ke bawah itu bisa masuk dalam kategori seleksi kategori pelamar umum. Kemudian yang kedua adalah lulusan program pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, tapi dengan catatan terdaftar pada database kelulusan program pendidikan guru di Kemendikbud Ristek ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah individu di sekolah swasta dengan catatan terdaftar di data pokok pendidik.
Artinya kalau bahasa mudahnya adalah guru honorer yang ada di sekolah swasta dan terdaftar tentunya di data pokok pendidik atau Dapodik. Baik Bapak Ibu, kami rasa itu informasi penting yang bisa kami bagikan dalam kesempatan ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, komen, kemudian aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar apabila suatu saat kami mengupdate informasi-informasi terbaru, maka Bapak Ibu dan rekan-rekanlah yang akan pertama sekali menerima notifikasi tersebut. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.